Gue mau tanya sesuatu dulu ya. Dan ini tuh beneran, bukan retorik. Lo yakin nggak kalau lo itu tuh orang baik? Maksudnya bukan orang sempurna ya, tapi lebih ke secara general, lo tuh nggak punya niat gitu untuk nyakitin orang. Dan lo peduli gitu sama orang sekitar. Dan kalau ada orang yang lemah di depan lo, insting pertama lo itu bukan buat nginjek mereka. Kebanyakan orang bakal jawab, iya gue yakin. Tapi gue mau kasih tahu satu hal yang bikin gue pribadi mikir waktu buat konten ini. Jadi ada sebuah eksperimen, beneran terjadi di salah satu universitas paling bergengsi di dunia yang selama lebih dari 50 tahun itu mengklaim bisa membuktikan bahwa keyakinan lo itu mungkin salah. Bahwa orang baik sekalipun kalau dikasih kekuasaan dan seragam yang tepat itu bisa berubah jadi sadis dalam hitungan hari. 24 mahasiswa, ruang bawah tanah yang disulap jadi penjara, dan eksperimen yang harusnya 2 minggu jadi 6 hari karena situasinya udah kelewatan banget. Dan plot twistnya baru ketahuan beberapa tahun terakhir bahwa sebagian dari apa yang kita percayai tentang eksperimen itu selama puluhan tahun mungkin merupakan kebohongan yang sangat rapi. Ini cerita eksperimen penjara Stanford, dan gue jamin versi yang bakal gue ceritain hari ini jauh lebih kompleks dan lebih gelap dari apa yang pernah lo baca di buku pelajaran psikologi manapun. Ngopi dulu biar kita nggak pusing. Oke, kita mulai aja ceritanya. Jadi pada tahun 1971, Amerika tuh lagi dalam kondisi yang cukup kacau, dan perang Vietnam masih berjalan, demo di mana-mana, dan di dalam negeri ada krisis besar di sistem penjaranya. Kerusuhan di penjara-penjara nyata sering banget terjadi. Kekerasan antar sipir dan tahanan tuh jadi berita langganan. Dan ada satu pertanyaan yang terus menghantui para peneliti saat itu. Kenapa penjara selalu brutal? Apakah itu karena orangnya? Sipir yang emang sadis dan tahanan tuh yang emang kriminal, atau karena sistem penjaranya sendiri yang merusak siapapun yang masuk ke dalamnya? Terlepas orangnya baik atau jahat kayak macam lingkaran setan gitu. Profesor Philip Zimbardo, seorang dosen psikologi di Universitas Stanford yang umurnya 38 tahun waktu itu, ambisius, cerdas, dan punya reputasi yang ingin dia bangun, memutuskan untuk cari jawabannya sendiri. Caranya dengan bikin penjara buatan di basement gedung psikologi Stanford. Dia pasang iklan di koran lokal, isinya simple. Dicari mahasiswa laki-laki yang mau ikut penelitian tentang kehidupan di penjara, dan bayarannya $15 per hari. Lumayan banget buat ukuran mahasiswa pada tahun 1971 saat itu. Terus akhirnya sebanyak 75 orang tuh daftar. Zimbardo dan timnya milih orang yang paling sehat secara fisik dan mental, yang nggak punya riwayat kriminal, yang nggak menunjukkan kecenderungan agresif atau sadis dalam tes psikologi. Intinya yang paling normal dan baik-baik aja. Lalu dipilihlah 24 orang, terus mereka diundi, 12 jadi sipir dan 12 jadi tahanan. Jadi ini bukan berdasarkan kepribadian, bukan berdasarkan kemampuan, cuma undian lempar koin aja. Dan Zimbardo sendiri, ini detail yang nanti bakal jadi sangat penting, itu menempatkan dirinya sebagai kepala penjara. Bukan sebagai peneliti yang mengamati dari luar, tapi sebagai karakter di dalam eksperimen itu sendiri. Dan keputusan itulah yang nantinya akan menghancurkan segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam eksperimennya. Tapi sebelum itu, gue mau jelasin satu konsep dulu. Dehumanisasi. Karena ini kunci dari seluruh eksperimen ini. Dehumanisasi itu artinya proses menghilangkan kemanusiaan seseorang di mata orang lain. Jadi kalau lo bisa bikin seseorang berhenti kelihatan sebagai manusia utuh dan mulai kelihatan sebagai objek, nomor, atau kategori, otak lo itu akan lebih gampang membenarkan perlakuan kasar terhadap mereka. Dan ini yang dilakukan tentara Nazi terhadap tahanan di kamp konsentrasi. Ini yang terjadi di penjara-penjara militer, dan ini yang Zimbardo coba replikasi secara terkontrol di basement Stanford. Hari pertama, para tahanan gak disuruh langsung datang ke penjara, mereka dijemput ke rumah masing-masing oleh polisi sungguhan yang memang Zimbardo ajak untuk kerjasama tanpa peringatan sebelumnya. Mereka digeledah, diborgol, dibawa ke kantor polisi beneran, diproses, difoto, terus dipindah ke penjara di basement Stanford. Di sana mereka harus ganti baju dengan baju terusan longgar gitu tanpa pakaian dalam, dan kepala mereka dibungkus kayak stocking, dan di pergelangan kaki mereka itu dipasang rantai kecil. Nama asli mereka dihapus, mereka cuma punya nomor gitu kayak tahanan 8612, tahanan 416, tahanan 819, and so on. Di sisi lain, para sipir dikasih seragam militer dan kacamata hitam yang gelap supaya nggak ada kontak mata dengan tahanan. Mereka dikasih tongkat dan mereka diberi aturan sederhana. Jaga ketertiban dan jangan ada kekerasan fisik, tapi selain itu bebas. Hari pertama itu masih canggung, semua orang masih ngerasa ini cuma eksperimen. Mereka belum tahu seberapa cepat itu akan berubah. Hari kedua, para tahanan
tahanan udah mulai nggak nyaman gitu. Mereka frustasi dan mereka mutusin untuk memberontak. Mereka mengunci diri di dalam sel dari dalam, menumpuk kasur di depan pintu, dan mulai mengejek para sipir. Nah, disinilah reaksi sipir jadi menarik sekaligus mengerikan. Mereka nggak mundur, mereka eskalasi. Mereka ambil alat pemadam kebakaran dan menyemprotkan cairan dinginnya ke tubuh para tahanan melalui celah pintu. Lalu mereka ambil kasur-kasurnya, jadi para tahanan itu harus tidur di lantai beton gitu. Mereka paksa beberapa tahanan untuk telanjang sebagai hukuman. Dan itu baru hari kedua. Hari ketiga dan keempat, situasinya itu makin gelap, makin kacau. Para sipir mulai nemuin cara-cara baru yang lebih kreatif dan lebih sadis untuk menekan para tahanan. Toilet di dalam sel tuh dikunci. Jadi kalau mau buang air, BAB atau BAK gitu, tahanan tuh harus minta izin ke sipir. Kalau mood sipir itu lagi jelek, yang makin sering kejadian, izinnya tuh ditolak. Dan tahanan sampai harus buang air pakai ember gitu di dalam sel mereka. Lalu ada juga tahanan yang dipaksa membersihkan toilet tuh pakai tangan doang gitu, nggak pakai alat, nggak pakai apa-apa, jadi pakai tangan kosong doang. Sampai ada sipir yang dijulukin John Wayne sama para tahanan karena saking brutalnya dan sadisnya. Tapi di situ ada tahanan juga yang dijadikan favorit sipir. Dikasih keistimewaan kecil, kasur yang bagus, makanan yang lebih banyak, dengan tujuan memecah solidaritas antar tahanan dan bikin mereka nggak bisa percaya satu sama lain. Itu bukan naluri, itu taktik. Dan fakta bahwa mahasiswa-mahasiswa ini nemu taktik itu sendiri dalam 2 hari tanpa ada yang ngajarin adalah bagian yang paling bikin gue merinding. Salah satu momen yang paling ikonik dari seluruh eksperimen ini terjadi di hari ketiga. Ada seorang tahanan, di dokumentasi disebut sebagai tahanan 8612, nama aslinya Douglas Corpy, yang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda breakdown yang parah gitu loh. Dia nangis histeris, dia teriak-teriak, badannya gemeter, gak terkendali, udah kayak gila gitu. Tim peneliti mempertimbangkan untuk mengeluarkannya, tapi Zimbardo, ingat, dia udah berperan sebagai kepala penjara, bukan sebagai peneliti objektif. Awalnya tuh ragu, dia bertanya-tanya gitu dalam hati, apakah Corpy itu cuma acting supaya dia bisa keluar lebih cepat? Akhirnya Corpy dikeluarkan, tapi ini nanti jadi salah satu titik paling kontroversial dalam seluruh cerita ini. Karena puluhan tahun kemudian, Corpy sendiri mengakui sesuatu yang mengejutkan. Tapi itu nanti, gue simpen dulu ya. Hari kelima, dan ini bagian yang menurut gue paling penting dan paling jarang dibahas orang. Zimbardo sendiri tuh kehilangan perspektifnya. Jadi ada kabar yang masuk bahwa ada rencana dari para tahanan untuk kabur, untuk beneran keluar dari eksperimen ini tuh dengan paksa. Dan reaksi Zimbardo bukan sebagai psikolog yang harusnya mengamati dengan objektif, tapi sebagai kepala penjara. Dia mulai mikirin cara memindahkan semua tahanan ke lokasi lain. Dia mulai nelpon penjara nyata di sekitar Stanford untuk minta tempat sementara. Jadi dia tuh sibuk ngurusin keamanan penjaranya. Nah, salah satu kolega yang datang mengunjungi eksperimen itu dan melihat situasinya itu mencoba mengingatkan Zimbardo. Dia bilang gini, Phil, lu ngapain? Ini tuh eksperimen, gak ada tahanan yang beneran. Kenapa lu ngurusin ini kayak kepala penjara beneran gitu? Zimbardo kaget. Karena dia sendiri nggak sadar kapan dia berhenti gitu jadi peneliti dan mulai jadi karakter di dalam eksperimennya sendiri. Eksperimen itu akhirnya dihentikan di hari ke-6, dan yang menghentikannya bukan komite etika universitas, bukan keluhan dari peserta, bukan keputusan Zimbardo sendiri. Yang menghentikannya adalah pacarnya Zimbardo, seorang psikolog muda bernama Christina Maslach. Jadi Christina datang berkunjung ke eksperimen itu untuk pertama kalinya di hari kelima. Sebelumnya dia nggak tahu detail apa yang terjadi di sana, dan apa yang dia lihat langsung bikin dia shock. Jadi ada para tahanan yang berjalan dengan kepala tertunduk, matanya kosong, dan wajahnya itu tanpa ekspresi. Dan para sipir yang berjalan dengan dada membusung gitu, tongkat di tangan, dan nada bicara itu dingin dan sangat merendahkan. Dan seluruh suasana basement itu yang bau, sumpek, dan gelap gitu, kerasa kayak beneran bukan bagian dari kampus universitas bergengsi. Christina lalu keluar dan langsung konfrontasi Zimbardo. Katanya, apa sih yang lo lakukan pada orang-orang itu? Zimbardo mulai defensif, lalu mereka tuh berdebat gitu loh. Tapi kata-kata Christina tuh udah nancep. Dan malam itu untuk pertama kalinya Zimbardo mulai melihat situasinya dari luar. Bukan sebagai kepala penjara, tapi sebagai seorang psikolog. Dan apa yang dia lihat bikin dia sendiri ngeri. Keesokan harinya eksperimennya dihentikan total. 6 hari dari yang rencananya 2 minggu. Lalu Philip Zimbardo dan Christina Maslach akhirnya menikah beberapa tahun kemudian. Gue gak tahu harus nganggap itu romantis atau ironis, atau mungkin keduanya gitu.
Oke, sekarang ini bagian yang kalau lo udah tahu cerita ini sebelumnya bakal bikin lo nyengir kecut. Karena cerita yang selama puluhan tahun diajarkan di kelas psikologi di seluruh dunia nggak sesederhana itu. Jadi selama hampir 50 tahun, eksperimen penjara Stanford dikutip sebagai bukti ilmiah paling kuat bahwa situasi dan lingkungan bisa mengubah orang baik menjadi monster. Zimbardo nulis buku bestseller gitu soal ini. Dia jadi pembicara di mana-mana, dia jadi psikolog paling terkenal di Amerika, dan eksperimennya masuk hampir semua buku teks psikologi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tapi pada tahun 2018, seorang penulis bernama Ben Bloom mulai menggali lebih dalam dan apa yang dia temukan bikin komunitas psikologi internasional tuh heboh. Fakta pertama yang terbongkar itu sipir paling sadis itu ternyata acting. Ingat kan tadi gue bilang ada sipir yang jadi paling brutal sampai dijuluki John Wayne sama tahanan-tahanan lain? Namanya itu Dave Esselman, dan waktu diwawancara puluhan tahun kemudian, Esselman tuh ngaku terus terang, gue anggap ini tuh kayak latihan improvisasi gitu loh. Gue percaya gue lagi ngelakuin apa yang penelitinya mau, dan gue pikir gue bisa ngelakuinnya lebih baik dari siapapun dengan menciptakan karakter sipir yang menjijikkan ini. Gue bahkan pakai aksen Amerika Selatan yang gue ambil dari film Cool Hand Luke. Jadi dia tuh bukan berubah jadi monster karena tekanan situasi, tapi dia sadar dia acting gitu loh. Dia punya latar belakang teater dan dia nganggap ini tuh sebagai kesempatan untuk nunjukin skill actingnya. Fakta yang kedua, itu tahanan yang breakdown itu juga ternyata mengaku dia tuh acting. Douglas Corpi, tahanan 8612 yang menangis histeris dan kelihatan seperti mengalami krisis mental parah di hari ketiga, itu akhirnya buka suara juga. Dia bilang frustasinya itu nyata, tapi breakdownnya itu adalah acting. Karena dia cuma mau keluar dari eksperimen yang menurutnya kayak kerjaan yang gak enak gitu, supaya dia bisa pulang dan belajar untuk ujian di kampusnya. Dia mau keluar, tapi dia gak bisa langsung keluar begitu aja. Jadi dia acting gila gitu biar dia keluarin, dan itu berhasil. Fakta ketiga, dan ini yang paling berat, para sipir itu diarahkan untuk bersikap brutal. Salah satu sipir yang kurang antusias mengaku bahwa dia dipanggil terpisah oleh asistennya Zimbardo dan didorong untuk lebih aktif berpartisipasi. Dan ada rekaman audio dan orientasi awal yang bocor, di mana Zimbardo sendiri yang bilang ke para sipir bahwa dia punya izin untuk meneliti kondisi yang mengarah ke mob behavior, kekerasan, dan hilangnya identitas. Artinya dari awal itu para sipir sudah dikasih tahu secara eksplisit atau implisit hasil seperti apa yang diharapkan dari mereka. Dan ini bukan eksperimen yang mengamati perilaku alami. Ini eksperimen yang sudah punya kesimpulan yang diinginkan dan mengarahkan pesertanya untuk mencapai kesimpulan itu. Semua fakta ini akhirnya dikompilasi oleh seorang peneliti Perancis bernama Thibaut Letexier yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menggali arsip asli eksperimen itu di perpustakaan Stanford. Dia wawancara hampir setengah dari peserta aslinya. Dan pada tahun 2018, dia terbitkan bukunya dalam bahasa Perancis yang judulnya History of a Lie, yang versi Inggrisnya baru terbit di tahun 2024. Dan pada November 2024, beberapa minggu setelah Zimbardo meninggal di usia 91 tahun, National Geographic merilis dokuseri 3 episode berjudul Stanford Prison Experiment: Unlocking the Truth. Untuk pertama kalinya, banyak peserta asli eksperimen itu bicara di depan kamera. Mereka dipertemukan di set replika penjara Stanford dan diminta mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang mereka ungkapkan itu jauh lebih rumit dari narasi sederhana yang selama ini kita terima. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting, dan gue mau jujur sama lo soal ini, apakah ini berarti seluruh eksperimen itu bohong? Jawaban jujurnya itu nggak sesimpel itu. Ya gitu loh, ada sipir yang acting, ya ada tahanan yang asi breakdownnya gitu dibesar-besarkan, ya ada kemungkinan Zimbardo mengarahkan hasilnya ke arah yang dia mau, tapi ada juga fakta lain yang nggak bisa diabaikan. Sebagian besar sipir itu mengaku bahwa mereka memang sengaja bertindak sadis. Bukan karena diperintah, tapi karena mereka masuk ke dalam mindset peran yang mereka mainkan dan nggak keluar dari sana. Jadi macam mendalami peran banget gitu. Dan itu sendiri udah cukup untuk bikin kita nggak nyaman. Dave Esselman, sipir John Wayne yang acting itu, pernah bilang sesuatu yang menurut gue paling jujur dari semua kesaksian yang ada. Dia bilang, ketika skandal Abu Ghraib terbongkar, penjara militer Amerika di Irak, tempat tentara menyiksa tahanan, reaksi pertama gue adalah, ini sangat familiar buat gue. Gue tahu persis apa yang terjadi di sana. Gue bisa bayangin diri gue di tengah situasi itu dan nonton semuanya di luar kendali. Ketika lo punya sedikit atau nggak ada pengawasan atas apa yang lo lakukan dan nggak ada yang datang dan bilang, hey, lo nggak boleh begitu, semuanya akan tereskalasi, kata dia gitu. Dan itu yang bikin gue tetap nggak bisa ngedismiss eksperimen ini sepenuhnya, meskipun metodologinya penuh masalah. Karena Abu Ghraib itu tuh nyata, kekejaman di penjara-penjara di seluruh dunia itu nyata, dan pola yang sama.
orang-orang biasa yang diberikan kekuasaan dan minimnya pengawasan yang berujung pada tindakan yang tidak manusiawi. Itu terus-terusan terjadi berulang-ulang sepanjang sejarah. Jadi mungkin yang paling tepat untuk disimpulkan, eksperimen Stanford itu bukan bukti ilmiah yang solid tentang sifat dasar manusia, karena desainnya cacat. Banyak yang acting dan penelitinya sendiri itu nggak objektif. Tapi pertanyaan yang diajukan, seberapa besar kekuasaan dan situasi bisa mengubah perilaku manusia? Itu pertanyaan yang sangat-sangat relevan. Dan kenyataan di luar sana itu terus memberi jawaban yang nggak enak didengar. Philip Zimbardo meninggal pada Oktober 2024 di usia 91 tahun dan sampai akhir hidupnya dia tetap mempertahankan bahwa eksperimennya valid dan penemuannya penting. Dia nggak pernah benar-benar mengakui semua kritik yang diarahkan kepadanya. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari seluruh cerita ini. Seorang psikolog yang menghabiskan hidupnya meneliti bagaimana manusia membela perannya, bahkan ketika peran itu sudah merusak segalanya, meninggal sambil tetap membela perannya sendiri. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang gue tanya di awal tadi. Apakah lo yakin bahwa lo itu orang baik? Gue rasa jawabannya itu bukan ya atau tidak. Jawabannya lebih ke tergantung. Tergantung situasi yang lo masuk ke dalamnya, tergantung siapa yang mengawasi, tergantung apa yang diizinkan dan apa yang enggak. Dan mungkin itulah yang perlu kita bawa dari cerita ini. Bukan kesimpulan bahwa manusia itu pada dasarnya jahat, tapi pengingat bahwa integritas itu bukan cuma soal siapa lo di waktu semua orang tuh nonton, tapi siapa lo waktu nggak ada yang nonton atau lihat sama sekali. Itu aja dari gue hari ini. Sekarang giliran lo. Gue mau tanya beneran nih, dan yang bikin gue paling penasaran dari semua diskusi di kolom komentar, kalau lo yang ada di posisi itu, apa lo yakin lo nggak bakal jadi sipir yang sadis? Dan kalau lo yakin, apa alasannya? Tulis di komentar, bukan buat dijudge, tapi karena diskusi ini genuinely itu penting buat dilakukan bareng-bareng. Maaf kalau video ini bikin lo mikir atau bikin lo nggak nyaman. Share ke teman-teman lo yang suka psikologi atau yang suka hal-hal yang bikin kepala muter. Dan kalau belum follow atau subscribe, ini udah di menit-menit terakhir lo. Artinya lo betah di sini. Tombolnya ada di sana ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Take care.